Halo Sobat Mitra, KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah identitas setiap usaha. Untuk mendapatkan kode yang tepat, kita membutuhkan deskripsi yang jelas dan lengkap dalam mengisi rincian 13A sampai 13F. Mulailah dengan menampilkan sikap ramah dan bangun rasa percaya dengan responden agar dapat nyaman dalam bercerita. Tujuan kita adalah mampu menggali informasi dengan lengkap, agar sistem AI dapat menghasilkan kode KBLI pada rincian 13G dan kategori pada rincian 13H secara otomatis. Jadi, Sobat Mitra, isian Anda adalah kunci dari akurasi data pada Sensus Ekonomi 2026. Pertama-tama, pada kuesioner Sensus Ekonomi 2026, isikan kegiatan utama dan produk utama usaha atau perusahaan pada rincian 13A. Tanyakan kepada responden aktivitas apa yang paling utama dilakukan oleh usaha tersebut. Apakah aktivitas membuat barang, menjual kembali, atau memberikan jasa? Tuliskan aktivitas yang dilakukan oleh usaha dengan sedetail mungkin. Selanjutnya, kita masuk ke rincian 13B1. Pada rincian ini, tanyakan, apakah usaha yang dimiliki responden melakukan pengolahan barang? Jika iya, lanjutkan pertanyaan ke rincian 13B2. Jika jawaban responden adalah tidak, Sobat Mitra langsung lompat ke pertanyaan rincian 13B3. Pada rincian 13B2, tanyakan kepada responden, apakah usaha yang dimiliki responden menyediakan layanan makan minum? Dan apakah makan minum tersebut terdapat kegiatan peracikan, pemanasan ulang, atau pembuatan produk berdasarkan pesanan atau permintaan pelanggan? Jika iya, silakan lanjut ke rincian 13C. Tapi jika jawaban pada rincian 13B2 adalah tidak, maka Sobat Mitra dapat lanjut ke rincian 13D untuk mengisi rincian input barang yang digunakan. Bagaimana jika tadi pada rincian 13B1 jawabannya adalah tidak? Maka selanjutnya pada rincian 13B3, Anda akan bertanya, apakah usahanya adalah jual beli barang? Jika jawaban responden adalah iya, lanjut mengisi lokasi usaha pada rincian 13C. Jika jawaban responden pada rincian 13B3 adalah tidak, maka lanjut ke pertanyaan rincian 13B4. Selanjutnya, pada rincian 13B4, kita akan bertanya mengenai apakah usaha responden tersebut melakukan penjualan jasa. Jika jawabannya adalah tidak, maka periksalah kembali isian, karena pada rincian 13B1 sampai rincian 13B4 tidak boleh semuanya terisi tidak, atau ada isian yang tidak terisi. Pada rincian 13C, pilih salah satu dari 11 lokasi usaha yang paling sesuai dengan usaha responden. Apakah usahanya menetap di pasar, di pusat perbelanjaan, di ruko, atau bahkan berpindah-pindah? Pastikan pilihan Anda sudah sesuai dengan fakta di lapangan. Selanjutnya kita akan memasuki rincian 13D. Tanyakan input atau bahan baku apa saja yang digunakan pada usaha responden. Misalnya seperti untuk usaha furniture, inputnya adalah kayu, paku, dan pelapis kayu. Catat semua bahan baku yang digunakan dengan jelas dan lengkap. Selanjutnya, rincian 13E merupakan kelanjutan dari rincian 13D. Jelaskan bagaimana proses pengolahan dari bahan baku tadi menjadi barang jadi. Apakah dipotong manual, diserut dengan mesin, lalu kemudian dicat semprot? Deskripsikan langkah-langkahnya sesederhana mungkin. Yang terakhir yaitu rincian 13F. Catat produk utama yang dihasilkan oleh usaha responden. Pada usaha furniture, jangan hanya menuliskan meja, tapi tulislah dengan lebih lengkap seperti meja belajar anak dari kayu jati. Informasi yang spesifik akan sangat membantu sistem AI dalam memberikan kode pada rincian 13G dengan benar. Selanjutnya, mari kita simak studi kasus pada masing-masing usaha. Pada usaha pertama ini, kita akan mulai dari bengkel furniture dengan respondennya adalah Pak Budi. Karena Pak Budi mengolah bahan mentah menjadi barang baru,
Isikan rincian 13A dengan selengkap-lengkapnya, sebagai berikut. Pembuatan furniture atau mebel berbahan dasar kayu jati, khususnya meja belajar anak, yang mengolah bahan baku kayu dari proses pemotongan dan perakitan, hingga menjadi barang jadi siap pakai, untuk dijual kepada konsumen. Kemudian, pada rincian 13B1, karena usaha milik Pak Budi memproduksi barang sendiri, maka pilih iya. Selanjutnya, pada rincian 13B2, karena usaha Pak Budi ini tidak melakukan pelayanan makan minum, maka pilih tidak. Kemudian selanjutnya langsung melompat ke rincian 13D. Pada rincian 13D, tuliskan jawaban yang detail, bahwa bahan baku usaha furniture Pak Budi ini adalah kayu jati dan lem. Kemudian pada rincian 13E, jelaskan proses pembuatan mulai dari potong hingga rakit. Sehingga di 13F muncul produk spesifik, meja belajar anak dari kayu jati. Selanjutnya, kita kunjungi tetangga seberang yang memiliki toko pulsa. Sobat Mitra harus ingat bahwa penjualan pulsa termasuk pada penjualan jasa. Isikan rincian 13A dengan selengkap-lengkapnya seperti berikut. Jasa pelayanan pengisian ulang atau top-up pulsa elektronik, paket data internet, dan token listrik prabayar yang dilakukan secara digital menggunakan aplikasi pada telepon genggam langsung kepada konsumen. Selanjutnya, karena usaha merupakan jasa pelayanan, maka kita lewati alur pengolahan dan dagang. Pilih tidak pada rincian 13B1 dan rincian 13B3, lalu pastikan rincian 13B4, yaitu tentang jasa, diisi iya. Setelah itu langsung lanjut ke pertanyaan rincian 13F. Pada rincian 13F, tercatat sebagai jasa isi ulang pulsa. Selanjutnya, kita akan berpindah ke usaha berikutnya, yaitu usaha toko kelontong. Usaha ini adalah usaha murni jual-beli, sehingga pada rincian 13A, tuliskan selengkap-lengkapnya seperti berikut. Perdagangan eceran berbagai macam barang konsumsi kebutuhan sehari-hari, toko kelontong, yang menjual komoditas seperti sembako, perlengkapan mandi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, di mana aktivitas utamanya adalah membeli barang jadi secara grosir untuk dijual kembali dalam satuan kecil, eceran, langsung kepada konsumen akhir tanpa melakukan perubahan bentuk pada barang tersebut. Lalu pada rincian 13.1b, pilih tidak. Namun pada rincian 13B3 tentang perdagangan, pilih iya. Kemudian, lanjut pada pengisian rincian 13C, yaitu mengenai lokasi usaha. Pilih lokasi usaha sesuai dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya kita langsung mengisi rincian 13F, di mana produk utamanya pada rincian 13F adalah barang kebutuhan sehari-hari atau sembako. Terakhir, kita akan menuju usaha warung makan Padang. Pada usaha ini, alurnya akan sedikit berbeda. Pada rincian 13A, isikan selengkap-lengkapnya, usaha jasa penyediaan makanan matang siap santap, warung makan Padang, yang mengolah bahan pangan mentah melalui proses memasak dengan bumbu rempah khusus untuk disajikan kepada konsumen di tempat usaha maupun dibawa pulang. Lalu, karena pada usaha ini ada proses memasak, maka pada rincian 13B1 pilih iya. Dan karena produknya makanan, maka pada rincian 13B2 juga isikan iya. Kemudian langsung ke rincian 13C, di sini isikan pilihan lokasi usaha sesuai kondisi lapangan. Kemudian selanjutnya pada rincian 13F tertulis, aneka masakan Padang siap santap, seperti rendang, gulai ayam, dan sayur nangka. Khusus untuk sensus ekonomi 2026, usaha pertanian juga turut dimasukkan. Untuk petani padi yang lahannya milik sendiri, alurnya sedikit berbeda. Pada rincian 13A, isikan membudidayakan pertanian padi di sawah milik sendiri. Selanjutnya, pada rincian 13B, isiannya sebagai berikut. Pada rincian 13B1, pilih ya. Dan pada rincian 13B2, pilih tidak. Hal ini berlaku untuk seluruh usaha pertanian.
Karena usaha pertanian ini bukan pelayanan makan dan minum, maka langsung melompat ke rincian 13D. Detailkan di rincian 13D bahwa padi di sawah. Lalu pada rincian 13E, jelaskan proses menanam hingga memanen padi. Sehingga pada rincian 13F, isikan dengan lebih spesifik, hasil panen padi sawah. Lalu akan muncul pada rincian 13G, kode 01121, dan pada rincian 13H akan muncul kode A. Jika responden kita adalah seseorang yang membuka jasa panen padi, maka alurnya akan berbeda lagi. Pada rincian 13A, isikan jasa pertanian panen padi di sawah milik orang lain. Kemudian, pilih tidak pada rincian 13B1, 13B2, dan 13B3. Lalu, pastikan rincian 13B4 pada kotak jasa diisi iya. Setelah itu, langsung lanjut ke rincian 13F. Pada rincian 13F, tuliskan selengkap-lengkapnya. Jasa pertanian, panen padi sawah, milik orang lain. Lalu, selanjutnya, pada rincian 13G akan muncul kode 01613. Dan pada rincian 13H akan muncul kode A. Sobat Mitra, jangan lupa untuk menggunakan teknik tanya lebih detail kepada responden. Jika responden hanya menjawab, "Saya hanya membuat baju," tanyakan lebih dalam, seperti bahannya terbuat dari kain apa saja, atau tanyakan cara membuatnya apakah dijahit sendiri atau maklon ke orang lain. Hal ini akan membantu Anda dalam mengisi kuesioner rincian 13A sampai 13F dengan akurat. Sebelum melanjutkan ke rincian selanjutnya, lakukan konfirmasi kembali atau cek ulang. Bacakan kembali seluruh jawaban responden dan pastikan bahwa usaha yang dimiliki oleh responden sudah sesuai dengan jawaban yang ada di kuesioner. Jika responden mengangguk setuju, berarti isian Anda sudah mantap. Ingat ya, tugas utama Sobat Mitra bukan menghafal kode angka, melainkan menuliskan deskripsi yang lengkap dan detail dari rincian 13A sampai rincian 13F. Deskripsi yang lengkap dan akurat inilah yang akan memudahkan sistem komputer atau sistem AI dalam memberikan kode KBLI yang benar secara otomatis pada rincian 13G. Selamat bertugas Sobat Mitra, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.